Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Cerita di chapter 1136 yang lalu sudah mengungkapkan hal yang sangat tak terduga, yaitu ternyata Loki akan direkrut oleh pemerintah dunia untuk menjadi ksatria suci. Tapi tentu saja Loki menolak karena dia tidak mau menjadi sampah seperti Tenryubito. Nah, karena Loki menolak, maka dua anggota ksatria suci yang datang ke Elbaf tak akan mengampuninya. Sebelumnya, Gunko sudah menghabisi teman serigala Loki. Selanjutnya, kembaran Sang bisa akan menarik pedangnya untuk menghabisi Loki. Ya, posisi Loki di sini sangat berbahaya karena walaupun Loki pengguna haki yang kuat, dia tidak akan bisa menggunakan hakinya dengan baik karena pengaruh dari borgol batu laut. Walaupun batu laut tidak melemahkan haki, tetapi fisik pengguna buah iblis akan jadi lemas. Alhasil, haki tidak bisa dikeluarkan dengan maksimal. Jadi jika kembarannya Sans menyerang Loki, maka kemungkinan besar Pangeran Elbaf itu akan berakhir. Melanjutkan cerita di chapter 1137 mendatang, bisa jadi sosok misterius yang pernah muncul di hutan Elbaf akan turun ke dunia bawah. Sosok misterius itu bisa adalah Chopper Gaban, dan dia akan datang untuk menyelamatkan Loki. Posisi Gaban yang disebut-sebut sebagai suami Ripley memang kemungkinan besar masih ada di Elbaf, karena di awal arc ini anaknya yang bernama Kellen akan membawakan kue untuknya. Dengan kehadiran Gaban tentu bisa sangat membantu Loki untuk mengatasi kedua anggota ksatria suci itu. Nah, ketika Gaban datang ke lokasi Loki, dia mungkin akan cukup terkejut ketika melihat orang yang mirip sekali dengan Akagami no Sans. Tapi setelah sekilas mengingat masa lalu Sans, Gaban jadi sadar bahwa Sans memanglah keturunan Tenryubito. Dan yang ada di hadapannya itu adalah saudara kembar Sans yang dibesarkan di Mariejoa. Gaban pun tahu potensi besar yang dimiliki oleh kembarannya Sans itu, mengingat Sans juga punya potensi kekuatan yang sangat besar. Namun di sini Chopper Gaban belum kehilangan kekuatannya. Mantan anggota bajak laut Roger itu terus melatih kekuatannya di Pulau Elbaf yang sangat ekstrim. Selanjutnya Shin bisa berpindah ke lokasi pesta para raksasa. Seperti yang dikatakan oleh Ruth di chapter sebelumnya, para raksasa sedang mabuk parah. Sebagian besar dari mereka tertidur, dan sebagian lagi masih asyik menyimak dongeng sensasional dari prajurit legendaris Kapten Usopp. Tak lama kemudian, para penjaga istana bisa sampai ke lokasi pesta itu. Mereka pun memberitahukan hal yang buruk mengenai datangnya dua penyusup ke Pulau Elbaf. Dan tujuan mereka juga tidak kalah buruk, yaitu mencari keberadaan Loki. Nah, mendengar kabar buruk itu, Kapten Dory dan Brogy langsung tersadar dari mabuknya. Mereka pun bersiap untuk segera pergi ke dunia bawah. Di sini tujuan para raksasa itu tentu bukan untuk membebaskan Loki ataupun menolongnya, tetapi mereka akan memastikan bahwa Loki masih tetap di lokasi tersebut. Dan juga tentu mereka akan menghajar dan mengusir orang-orang yang berani masuk ke Elbaf tanpa izin. Nah, sebelum berangkat, Tetua Jarul bisa berpesan agar para prajurit raksasa berhati-hati jika yang datang itu adalah ksatria suci dari pemerintah dunia. Ya, di sini Jarul bisa punya beberapa informasi mengenai ksatria suci yang mungkin dulu pernah menyusup ke Elbaf. Pada masa Jarul masih menjadi kapten bajak laut. Di sini bisa ada adegan flashback yang menggambarkan penyerangan para ksatria suci ke Pulau Elbaf beberapa ratus tahun yang lalu. Saat itu sebagian besar prajurit raksasa di era ini belum terlahir. Pemerintah dunia memang pernah mengincar Pulau Elbaf untuk dihancurkan karena Elbaf sangat berpotensi untuk mengancam pemerintah dunia. Selain berisi para raksasa kuat, bangsa Elbaf juga menunggu Dewa Matahari Nika yang menjadi musuh utama bagi pemerintah dunia. Oke, selanjutnya Shin bisa menuju lokasi Vegapunk Lilith. Di sini dia sedang melakukan komunikasi dengan Monkey D. Dragon untuk memberikan kabar bahwa Vegapunk masih hidup.
Ya, Lilith menggunakan alat perubah suara agar suaranya bisa seperti suara Vegapunk Stella. Dragon pun cukup terkejut saat menerima panggilan dari Vegapunk, karena Dragon sendiri mengira Vegapunk benar-benar sudah mati saat melakukan siaran ke seluruh penjuru dunia. Lilith menjelaskan situasi yang sebenarnya kepada Dragon. Pimpinan pasukan revolusi itu tampak lega karena teman lamanya ternyata masih hidup. Namun tiba-tiba Dragon teringat pada para kesatria suci yang tentunya tidak akan membiarkan Vegapunk selamat begitu saja. Jadi ada kemungkinan jika para kesatria suci datang ke Elbaf untuk melakukan misi pengejaran kepada Vegapunk juga. Setelah memikirkan hal itu, Dragon pun memutuskan akan segera pergi ke Pulau Elbaf. Tentu saja dia akan membawa seluruh pasukannya. Selain untuk melindungi Vegapunk, Dragon dan pasukan revolusi juga bisa menggunakan Elbaf sebagai markas mereka setelah berpindah dari kerajaan Kamabaka. Nah, Dragon memutuskan untuk segera bergerak karena dialah orang yang tahu mengenai kemampuan para kesatria suci. Karena itulah pengetahuannya akan kemampuan para kesatria suci akan sangat berguna dalam pertempuran nantinya. Selain itu, Dragon juga ingin berdiskusi dengan Vegapunk mengenai banjir besar yang akan terjadi. Apakah banjir itu bisa dicegah ataukah tidak? Dan bagaimana cara untuk menyelamatkan orang-orang di seluruh dunia ketika banjir itu datang? Ya, tentunya akan sangat menarik jika Dragon bergerak ke Pulau Elbaf untuk menghadapi para kesatria suci yang ternyata sudah sampai di Elbaf terlebih dulu menggunakan teknik teleportasi lingkaran sihir dari Im Sama. Oke, itu aja video prediksi untuk chapter 1137 mendatang. Jika nakama sekalian punya pendapat lain yang lebih bagus, silahkan bisa tulis pada kolom komentar. Yosa, Mimin atau Hayato, terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel atau Hayato. Yo!